Sahabatku, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang TKW yang jauh dari keluarga, lalu mendapatkan majikan yang terlihat sangat baik hati, tetapi ternyata kebaikan itu hanyalah jebakan berbahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, sebelum kita mulai kisah yang penuh air mata ini, mari kita sama-sama doakan semoga siapapun yang sedang berjuang di perantauan diberi kekuatan, kesehatan, dan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rezeki kita semua diluaskan, rumah tangga diberkahi, dan bagi yang sedang menanti jodoh, semoga segera dipertemukan dengan pasangan terbaiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kisah inspiratif ini bisa sampai ke lebih banyak orang, dan semoga menjadi penguat hati bagi kita semua. Aku masih ingat jelas hari itu. Matahari pagi bersinar hangat ketika aku pamit dari rumah kecil di kampung. Ibu memelukku erat, adik-adikku menangis, dan aku hanya bisa menahan air mata. Dengan suara bergetar, aku berjanji, doakan aku, Bu, aku akan bekerja keras di negeri orang agar kita bisa hidup lebih baik. Aku adalah seorang TKW asal Jawa Tengah. Usia baru menginjak 25 tahun. Aku pergi ke Arab Saudi dengan harapan besar. Ingin membangun rumah layak untuk ibu, ingin menyekolahkan adik-adikku, dan ingin membuat keluarga kecilku bangga. Aku bukanlah orang yang banyak mimpi muluk. Aku hanya ingin hidup sederhana tapi penuh martabat. Setibanya di bandara Arab Saudi, hatiku berdebar kencang. Semua terasa asing. Bahasa, wajah orang-orang, bahkan udara pun terasa kering menusuk paru-paru. Aku dijemput oleh seorang pria paruh baya. Dialah majikanku, sebut saja namanya Tuan Khalid. Dari awal, aku dibuat kagum. Berbeda dengan cerita horor yang sering kudengar tentang majikan yang kasar, Tuan Khalid justru tampak begitu ramah. Ia tersenyum, menyalamiku dengan sopan, dan bahkan membawakan sebagian barangku sendiri. Kamu sekarang bagian dari keluarga kami, ucapnya dalam bahasa Inggris yang agak patah. Aku hanya mengangguk dan mencoba tersenyum, meski hati masih gugup. Hari-hari pertama terasa seperti mimpi indah. Istri majikan, yang kupanggil Madam, juga sangat ramah. Aku diberi kamar sendiri yang bersih, makanan cukup, bahkan tidak terlalu banyak pekerjaan rumah. Tugasku hanya membantu membersihkan, memasak, dan menjaga dua anak mereka yang masih kecil. Malam itu aku menulis dalam buku catatan kecilku, ya Allah, aku benar-benar bersyukur. Ternyata aku mendapat majikan yang baik. Semoga semuanya tetap begini. Namun, di balik rasa syukur itu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa janggal. Tuan Khalid sering sekali memperhatikanku lebih dari seharusnya. Saat aku memasak, ia tiba-tiba datang ke dapur dan menanyakan kabarku. Ketika aku sedang mencuci piring, ia berdiri terlalu lama sambil memuji pekerjaanku. Bahkan, ia pernah membelikanku baju baru, dengan alasan, supaya kamu nyaman bekerja. Awalnya, aku menganggap itu wajar. Mungkin memang begitulah orang baik. Terlalu perhatian. Tapi seiring berjalannya waktu, perhatian itu semakin intens. Kadang, tatapannya membuatku merasa tidak nyaman. Ada sesuatu dalam senyumnya yang berbeda, seperti ada maksud tersembunyi yang tak bisa kujelaskan. Meski begitu, aku mencoba menepis prasangka buruk. Aku tidak ingin berpikir macam-macam. Bagiku, majikan baik hati adalah rezeki. Aku hanya ingin bekerja, menabung, dan pulang ke Indonesia dengan membawa kebahagiaan untuk keluargaku. Aku tidak tahu bahwa kebaikan itu hanyalah permulaan dari sebuah jebakan besar. Hari-hariku bersama keluarga majikan berjalan cukup lancar. Madam tetap memperlakukanku dengan baik. Anak-anak mereka pun manis dan penurut. Tapi satu hal yang semakin hari semakin jelas, perhatian Tuan Khalid padaku mulai berlebihan. Awalnya, aku merasa beruntung. Bagaimana tidak? Majikan laki-laki biasanya dingin, keras, atau bahkan kasar pada pekerja. Tapi Tuan Khalid justru sering membantuku. Saat aku sedang mengangkat belanjaan, ia tiba-tiba muncul dan membantu. Saat aku bersih-bersih, ia bilang, "Sudahlah, kamu istirahat saja. Aku tidak ingin kamu kelelahan." Di hadapan Madam dan anak-anaknya, ia tetap berlaku normal. Tapi ketika hanya ada aku dan dia, tatapannya menjadi berbeda. Ada sorot mata yang sulit kujelaskan, antara kagum, ingin, dan menguasai. Suatu sore,
Ketika aku sedang mencuci baju di halaman belakang, ia datang membawa jus segar. Untukmu, kamu pasti haus. Kamu bekerja terlalu keras, katanya. Aku terkejut. Belum pernah ada majikan yang membuatkan minuman untuk pembantunya. Aku tersenyum kaku, terima kasih, Tuan. Namun, ketika gelas itu kuambil, tangannya menyentuh tanganku sedikit terlalu lama. Ada sengatan aneh di dadaku. Aku cepat-cepat menarik tangan dan pura-pura sibuk melanjutkan pekerjaan. Hari berikutnya, ia memberiku hadiah, sepasang sandal rumah baru. Aku lihat sandalmu sudah usang. Pakailah ini, ucapnya sambil tersenyum. Aku berterima kasih, tapi perasaan tak nyaman itu semakin kuat. Malam harinya, aku menulis di buku catatan kecilku. Kenapa Tuan Khalid begitu baik padaku? Apa dia memang orangnya seperti itu? Atau ada sesuatu di balik ini semua? Ya Allah, lindungi aku dari niat jahat yang tidak aku ketahui. Kecurigaanku makin bertambah ketika suatu malam, aku sedang menyapu ruang tamu setelah semua penghuni rumah tidur. Tiba-tiba Tuan Khalid keluar dari kamarnya. Ia berdiri di pintu, memperhatikanku. Kamu tidak usah terlalu capek bekerja malam-malam. Kalau butuh apa-apa, katakan padaku. Aku akan mengurusnya. Aku hanya tersenyum kaku. Tapi yang membuatku benar-benar gelisah adalah ketika ia menambahkan, aku bisa memberimu lebih banyak dari sekadar gaji, kalau kamu mau. Aku pura-pura tidak mengerti dan cepat-cepat mengalihkan pembicaraan. Tapi hatiku berdegup kencang. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar malamku. Apa maksudnya? Sejak saat itu, aku mulai berusaha menjaga jarak. Jika Tuan Khalid masuk ke dapur, aku segera keluar. Jika ia duduk di ruang tamu, aku memilih berada di kamar. Tapi semakin aku menjauh, semakin ia mencari-cari alasan untuk mendekat. Madam tidak pernah curiga. Baginya, aku hanyalah pembantu rumah tangga yang rajin. Kadang, aku ingin sekali bercerita pada Madam tentang rasa tidak nyamanku, tapi lidahku keluh. Bagaimana jika Madam justru marah padaku? Bagaimana jika aku dituduh yang bukan-bukan, lalu dipulangkan tanpa gaji? Aku butuh pekerjaan ini. Aku tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Ibu, adik-adikku, mereka semua menunggu kiriman uang dariku. Maka aku memilih diam. Aku menahan rasa resah sendiri. Namun semakin lama, kebaikan Tuan Khalid berubah menjadi belenggu. Ia mulai sering memanggilku sendirian. Ia selalu punya alasan untuk menyuruhku masuk ke ruang kerjanya. Kadang hanya untuk memberikan uang tambahan, kadang hanya untuk menanyakan kabar. Tapi setiap kali aku berada di dekatnya, aku merasa terperangkap. Sampai akhirnya, sebuah kejadian membuatku sadar, semua kebaikan itu ada maunya. Suatu siang, Madam dan anak-anak pergi ke rumah keluarga mereka. Aku ditinggal di rumah bersama Tuan Khalid. Jantungku langsung berdebar tak karuan. Aku pura-pura sibuk di dapur, berharap waktu cepat berlalu. Tiba-tiba, Tuan Khalid masuk ke dapur. Senyumnya ramah, tapi matanya menatap tajam. Ia meletakkan sebuah kotak kecil di meja. Ini hadiah untukmu. Buka saja, katanya. Dengan tangan gemetar, aku membuka kotak itu. Isinya sebuah kalung emas berkilau. Aku kaget bukan main. Tuan, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerimanya. Ia tertawa pelan, lalu mendekat. Kamu pantas mendapatkannya. Kamu berbeda dari pembantu lain. Kamu istimewa. Dadaku terasa sesak. Aku ingin lari, tapi kakiku kaku. Saat itu aku benar-benar sadar. Kebaikan yang kuterima selama ini ternyata menyimpan niat tersembunyi. Aku terjebak. Dan aku tidak tahu bagaimana harus melepaskan diri. Hari-hari setelah kejadian pemberian kalung itu terasa semakin mencekam. Kalung emas yang diberi Tuan Khalid tidak pernah kupakai. Aku hanya menyimpannya di dalam laci, jauh dari pandangan Madam. Tapi setiap kali aku melihat kotak kecil itu, dadaku terasa berdebar keras. Seperti ada bom waktu yang siap meledak kapan saja. Aku berusaha bersikap normal, bekerja seperti biasa, menebar senyum pada anak-anak majikan, dan membantu Madam dengan tulus. Namun bayangan tatapan Tuan Khalid di dapur malam itu terus menghantui. Ia memandangiku bukan seperti majikan kepada pekerja, tapi seperti lelaki yang menginginkan seorang perempuan. Beberapa hari kemudian,
kesempatan yang paling kutakutkan itu datang lagi. Madam pergi bersama anak-anak untuk menghadiri pertemuan keluarga, sementara Tuan Khalid sengaja memilih tinggal di rumah. Sejak pagi aku sudah merasa gelisah, dan benar saja, saat aku sedang menjemur pakaian, ia mendekat. "Kenapa kamu tidak memakai kalung yang kuberikan?" Suaranya tenang, tapi menusuk. Aku terdiam, mencoba mencari alasan. "Saya takut Madam salah paham, Tuan." Ia tersenyum samar. "Tidak akan. Lagi pula, aku memberikannya untukmu, bukan untuk orang lain. Kamu berhak memakainya." Aku buru-buru mengalihkan pandangan. "Maaf, Tuan, saya lebih nyaman begini saja." Tuan Khalid tidak marah. Sebaliknya, ia mendekat lebih dekat, hingga aku bisa mencium aroma parfumnya. "Kamu tahu, aku tidak pernah memperlakukan pekerja lain seperti ini. Kamu istimewa di mataku." Hatiku langsung berdegup kencang. Aku melangkah mundur, tapi ia terus mendekat. Aku benar-benar merasa seperti seekor burung kecil yang terperangkap di dalam sangkar. Hari itu aku berhasil beralasan dengan cepat, mengatakan ada pekerjaan lain yang harus kuselesaikan. Tapi aku tahu, ia semakin berani menunjukkan maksud sebenarnya. Malam harinya, aku mendengar ketukan pelan di pintu kamarku. Aku membeku. Suara itu jelas suara Tuan Khalid. Dengan suara bergetar aku berkata, "Tuan, saya sudah mau tidur. Besok pagi saya harus bangun cepat." Ia terdiam sebentar, lalu berkata lirih, "Kamu jangan takut. Aku hanya ingin bicara." Aku menggenggam erat selimutku. Bibirku kaku, tidak mampu menjawab. Syukurlah, setelah beberapa saat, langkah kakinya menjauh. Tapi malam itu aku tidak bisa tidur sama sekali. Air mataku jatuh tanpa henti. Aku berdoa, "Ya Allah, lindungi aku. Aku jauh dari keluarga, aku sendirian di negeri orang. Jangan biarkan aku jatuh dalam jeratan dosa." Namun doa itu serasa tidak cukup kuat untuk menahan niat Tuan Khalid. Beberapa hari kemudian, ia kembali mencari kesempatan. Kali ini lebih terang-terangan. Saat aku sedang menyapu ruang tamu, ia duduk di sofa, menatapku dalam-dalam. "Kenapa kamu selalu menghindar dariku?" tanyanya. Aku terdiam. Ia mencondongkan tubuh, suaranya rendah tapi tajam. "Aku sudah banyak berbuat baik padamu. Aku memberimu makanan enak, kamar nyaman, hadiah, bahkan aku melindungimu dari pekerjaan berat. Tidakkah kamu merasa harus membalas semua itu?" Dadaku serasa dihantam palu besar. Jadi inilah maksudnya. Semua kebaikan itu bukanlah ketulusan, melainkan jebakan. Aku mencoba menguatkan suara, "Tuan, saya hanya ingin bekerja dengan tenang. Saya tidak bisa melakukan apa yang Tuan maksud." Ia tersenyum miring, lalu mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dariku. "Kamu bisa. Kamu hanya takut. Tapi ingat, di rumah ini hanya ada aku dan kamu. Kalau aku mau, aku bisa membuatmu pulang dengan tangan kosong. Atau, aku bisa memberimu lebih dari apa yang pernah kamu bayangkan." Tanganku gemetar, sapu yang kupegang hampir terlepas. Air mataku menetes, tapi aku berusaha menahan suara. Aku tahu, jika aku melawan, posisiku akan jauh lebih sulit. Tidak ada yang bisa membelaku di negeri orang. Sejak saat itu, semuanya berubah. Aku tak lagi melihat Tuan Khalid sebagai majikan baik hati. Yang kulihat hanyalah seorang lelaki haus kuasa yang menjebakku dengan dalih kebaikan. Aku merasa hidupku di ambang jurang. Aku tidak bisa menolak, tapi aku juga tidak bisa menerima. Di buku catatanku malam itu, aku menulis dengan tangan gemetar. "Ya Allah, bagaimana caranya aku keluar dari situasi ini? Aku terjebak. Aku takut. Aku tidak ingin menjadi perempuan yang hancur karena kebaikan yang ternyata beracun." Sejak pengakuan Tuan Khalid yang terang-terangan itu, hidupku berubah seperti berada di dalam penjara tak terlihat. Setiap langkah, setiap pekerjaan, setiap detik yang kulalui di rumah itu terasa penuh tekanan. Aku berusaha menjaga jarak sejauh mungkin. Jika ia masuk ruang tamu, aku mencari alasan untuk pindah ke dapur. Jika ia ke dapur, aku buru-buru naik ke lantai atas. Tapi tetap saja, tak ada jalan keluar. Seperti bayangan, ia selalu muncul di saat aku sendirian. Madam tidak pernah curiga.
Justru ia sering memujiku di depan Tuan Khalid. Lihat, dia begitu rajin. Aku beruntung punya pembantu seperti dia. Aku hanya bisa tersenyum hambar. Sementara di dalam dada, hatiku berteriak ketakutan. Aku ingin berkata jujur pada Madam, tapi bibirku seakan terkunci. Aku sering berpikir, bagaimana jika aku bercerita? Apakah Madam akan percaya padaku, seorang TKW dari negeri jauh, dibanding suaminya sendiri? Atau justru aku akan dianggap penggoda, lalu dipulangkan tanpa gaji sepeser pun? Bayangan wajah ibu di kampung selalu muncul setiap kali aku ingin menyerah. Ibu menaruh harapan besar padaku. Setiap bulan, ia menunggu kiriman uangku untuk biaya sekolah adik-adik. Jika aku pulang dengan tangan kosong, bagaimana nasib mereka? Dalam doa-doa malamku, aku menangis terseduh. Ya Allah, Engkau tahu aku tidak menginginkan ini. Aku hanya ingin bekerja dengan tenang. Jangan biarkan aku jatuh dalam dosa, jangan biarkan aku menjadi perempuan yang hina. Tapi semakin keras aku berdoa, semakin besar pula ujian yang datang. Suatu sore, ketika Madam dan anak-anak keluar, aku sengaja mengurung diri di kamar. Pintu kukunci rapat, dan aku berpura-pura tidur. Tiba-tiba, suara ketukan terdengar. Aku menahan napas, berharap itu hanya hayalanku. Tapi suara itu semakin keras. Buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Itu suara Tuan Khalid. Jantungku hampir pecah. Aku mendekat ke pintu sambil berkata dengan suara bergetar, Tuan, saya sedang tidak enak badan. Biarkan saya istirahat. Di luar pintu terdengar helaan napas panjang. Lalu suaranya pelan, tapi menusuk, jangan membuatku kehilangan kesabaran. Ingat siapa yang membawamu ke sini. Ingat siapa yang bisa mengirimu pulang kapan saja. Aku duduk di lantai, memeluk lututku, air mataku jatuh deras. Aku benar-benar merasa terjebak. Aku ingin berteriak, tapi tak ada yang bisa menolongku. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap foto keluarga yang kusimpan di dompet. Wajah ibu yang keriput, adik-adikku yang polos. Mereka tidak tahu betapa berat penderitaan yang kutanggung di sini. Beberapa hari kemudian, Tuan Khalid mendekatiku lagi, kali ini dengan wajah penuh senyum. Ia berkata seakan-akan tak pernah ada ancaman sebelumnya. Aku bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Kamu tidak perlu khawatir soal uang. Aku bisa memberimu lebih dari yang kamu kirim ke keluargamu sekarang. Asal, kamu mau menuruti kemauanku. Aku menunduk, tidak sanggup menatap matanya. Dalam hati, aku berteriak, kenapa aku? Kenapa harus aku yang dipilihnya? Sejak itu, batinku terus berperang. Aku ingin melawan, tapi aku takut. Aku ingin kabur, tapi aku tak punya jalan keluar. Aku hanya seorang TKW di negeri asing, tanpa siapapun yang bisa menolong. Setiap malam, aku menuliskan kegelisahanku di buku catatan kecil. Aku merasa tubuhku bukan milikku lagi. Aku merasa hidupku diatur oleh ketakutanku sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana. Jika aku menolak, mungkin aku akan kehilangan pekerjaan. Jika aku menerima, aku akan kehilangan kehormatanku. Apakah ini takdirku, ya Allah? Pergulatan hati itu terus berlanjut. Hari-hariku penuh tangisan diam-diam, senyum palsu di depan Madam, dan rasa cemas yang menghantui setiap kali mendengar langkah kaki Tuan Khalid. Aku benar-benar berada di titik terendah hidupku. Dan aku tahu, suatu hari, aku harus memilih, menuruti atau melawan. Hari itu adalah hari yang paling menegangkan dalam hidupku. Madam dan anak-anak kembali pergi untuk menghadiri acara keluarga besar. Aku sudah tahu, setiap kali rumah sepi, aku harus bersiap menghadapi sesuatu yang menakutkan. Sejak pagi, perasaanku tidak enak. Aku sengaja sibuk di dapur, memasak makanan yang diminta Madam sebelum ia pergi. Tanganku gemetar saat memotong sayur. Setiap bunyi langkah dari ruang tamu membuatku tersentak. Dan benar saja, suara berat itu akhirnya terdengar. Kamu tidak bisa terus-menerus menghindariku. Aku berbalik, dan di sana Tuan Khalid berdiri, menatapku dengan sorot mata yang tak bisa kuartikan selain keinginan. Senyumnya tidak lagi ramah, melainkan penuh kuasa. Aku sudah bersabar terlalu lama, katanya sambil berjalan mendekat. Aku mundur selangkah, tangan masih memegang pisau kecil untuk memotong sayur.
Tapi kakiku gemetar. Bukan karena berani, melainkan ketakutan yang luar biasa. Tuan, tolong, saya hanya ingin bekerja. Jangan paksa saya, suaraku bergetar. Ia terkekeh. Aku tidak memaksamu. Aku hanya memberi pilihan. Kamu bisa menolak, tapi ingat, aku bisa membuatmu pulang tanpa sepeser pun uang. Atau lebih buruk lagi, aku bisa membuatmu kehilangan segalanya. Air mataku langsung jatuh. Ancaman itu seperti pisau yang menancap di hatiku. Aku sadar, aku benar-benar tidak punya kekuatan. Tuan Khalid mendekat lebih dekat lagi. Tangannya terulur, berusaha menyentuh pundakku. Aku menepis dengan panik, mundur sampai tubuhku menempel di dinding. Tuan, tolong jangan lakukan ini. Saya mohon, isakku. Ia berhenti sejenak, lalu tersenyum miring. Kamu terlalu takut. Padahal aku bisa membuat hidupmu lebih mudah. Aku bisa memberimu uang berkali lipat. Kamu bisa pulang ke Indonesia dengan membawa rumah, tanah, bahkan usaha sendiri. Apa itu tidak cukup untuk membuatmu berpikir ulang? Aku menutup wajahku dengan tangan, menangis terisak. Kata-katanya menusuk. Ia tahu kelemahanku, keluargaku, harapan mereka, kebutuhan mereka. Dalam benakku muncul wajah ibu, adik-adik yang masih kecil, rumah reot yang hampir roboh. Semua itu membuat hatiku semakin hancur. Aku benar-benar terjebak. Lalu, tiba-tiba, sesuatu yang tidak kuduga terjadi. Pintu rumah terbuka. Suara langkah-langkah kecil terdengar. Anak-anak madam berlari masuk lebih cepat dari jadwal pulang. Mereka tertawa riang sambil memanggil ayah mereka. Tuan Khalid sontak mundur. Ia kembali menunjukkan wajah ramahnya, seolah tidak ada yang terjadi. Aku segera menghapus air mataku, berpura-pura sibuk merapikan meja dapur. Dadaku masih berdebar kencang. Aku hampir saja hancur sore itu. Jika anak-anak tidak pulang lebih cepat, entah apa yang akan terjadi padaku. Malamnya, aku tidak berhenti menangis. Aku menuliskan semua kejadian di buku catatan kecilku. Hari ini aku hampir jatuh ke dalam jeratan. Ya Allah, Engkau yang menyelamatkanku lewat kepulangan anak-anak yang lebih cepat. Tapi sampai kapan aku bisa bertahan? Aku takut suatu hari aku tidak bisa lagi menghindar. Sejak saat itu, aku hidup dengan rasa cemas yang lebih besar. Setiap kali madam berkata ingin keluar rumah, tubuhku lemas. Aku selalu berdoa agar ia membawa serta anak-anak, agar aku tidak ditinggal sendirian dengan Tuan Khalid. Namun aku tahu, cepat atau lambat, aku tidak bisa terus mengandalkan keberuntungan. Akan ada hari di mana aku benar-benar sendirian bersamanya lagi. Dan hari itu akan menjadi penentuan. Hari-hari berikutnya terasa semakin berat. Setiap kali aku mendengar langkah kaki Tuan Khalid, tubuhku gemetar. Aku hidup dalam ketakutan yang terus-menerus, seakan sedang menunggu badai besar yang siap menghancurkan kapan saja. Namun di tengah ketakutan itu, aku sadar satu hal, aku tidak bisa selamanya diam. Jika aku hanya bertahan, aku akan terus menjadi korban. Dan jika suatu hari keberuntungan tidak berpihak, kehormatanku bisa hilang seketika. Aku mulai berpikir keras. Satu-satunya orang yang bisa melindungiku adalah madam. Meski hatiku ragu, aku tahu aku harus berani bicara. Kesempatan itu datang ketika suatu sore madam memanggilku ke kamarnya. Ia memintaku membantu membereskan lemari pakaian. Saat itu, suasana rumah sepi, anak-anak sedang bermain di halaman, dan Tuan Khalid sedang keluar. Dengan tangan gemetar, aku memberanikan diri berkata, "Madam, bolehkah saya bicara sesuatu? Tapi tolong jangan marah pada saya." Madam menatapku heran, lalu tersenyum lembut. "Tentu. Katakan saja. Ada apa?" Air mataku langsung mengalir. Aku menunduk, suaraku bergetar. "Madam, saya merasa tidak nyaman dengan Tuan. Ia terlalu sering mendekati saya, memberi hadiah, perhatian, bahkan mengucapkan kata-kata yang membuat saya takut." Madam terdiam. Ekspresinya sulit terbaca. Aku makin gugup, takut ia salah paham. Namun beberapa detik kemudian, wajah madam berubah muram. Ia menarik napas panjang, lalu memegang tanganku. Jadi benar, aku sudah lama curiga. Aku terkejut. "Madam,
Matanya berkaca-kaca. Kamu bukan yang pertama. Sebelum kamu, ada seorang pekerja juga yang pernah mengalami hal sama. Tapi dia tidak berani bicara. Aku kecewa pada suamiku, tapi aku butuh waktu untuk bertindak. Hatiku bergetar hebat. Ternyata aku tidak sendirian. Ternyata apa yang kurasakan bukanlah halusinasi atau prasangka. Beberapa hari setelah pengakuanku itu, sikap Madam pada Tuan Khalid berubah. Ia menjadi lebih dingin, lebih hati-hati. Aku melihat pertengkaran kecil di antara mereka, meski mereka berusaha menyembunyikannya dariku. Hingga suatu malam, pertengkaran itu pecah besar. Suara Madam meninggi, suara Tuan Khalid membalas keras. Aku bersembunyi di kamarku, menutup telinga, tapi aku bisa mendengar jelas. Kamu mempermalukan aku di rumahku sendiri, teriak Tuan Khalid. Bukan aku yang mempermalukan dirimu. Itu ulahmu sendiri. Aku tahu apa yang kau lakukan pada pembantumu. Aku tahu niat busukmu, balas Madam dengan lantang. Malam itu aku menangis. Perasaan bersalah bercampur takut. Aku tidak ingin rumah tangga majikanku hancur, tapi aku juga tidak sanggup lagi memikul semua sendiri. Keesokan harinya, Madam mendatangiku. Wajahnya lelah, matanya sembab. Ia menggenggam tanganku erat. Kamu tenang saja. Aku akan melindungimu. Aku sudah berbicara pada keluargaku. Mulai sekarang, kamu tidak perlu lagi melayani suamiku. Aku yang akan mengatur semuanya. Hatiku luluh. Aku menangis sambil memeluknya. Untuk pertama kalinya sejak aku datang ke rumah itu, aku merasa benar-benar dilindungi. Beberapa minggu kemudian, Tuan Khalid jarang berada di rumah. Entah apa yang dibicarakan keluarga Madam, tapi jelas ia mendapat tekanan besar. Sikapnya padaku berubah. Tidak ada lagi tatapan aneh, tidak ada lagi kata-kata menggoda. Ia menjauh, seakan tak berdaya. Dan aku, akhirnya bisa bernapas lega. Saat masa kontrakku selesai, Madam memelukku erat sebelum aku pulang ke Indonesia. Ia memberiku gaji penuh, ditambah hadiah berupa perhiasan kecil sebagai tanda terima kasih. Kamu perempuan kuat. Jangan pernah merasa lemah lagi. Pulanglah, bahagiakan keluargamu, katanya dengan suara bergetar. Aku menangis dalam pelukannya. Meski perjalanan ini penuh luka, aku bersyukur masih bisa pulang dengan kehormatan utuh dan hati yang lebih kuat. Di pesawat menuju tanah air, aku menatap awan putih sambil berbisik lirih. Ya Allah, terima kasih Engkau telah menyelamatkanku. Aku mungkin hanya perempuan kecil dari desa, tapi Engkau tidak pernah meninggalkanku. Aku akan kembali ke keluargaku dengan penuh harapan baru. Begitulah kisah getirku sebagai TKW di negeri orang. Dari luar, kebaikan Tuan Khalid terlihat seperti anugerah, tapi ternyata hanya jebakan. Dan aku belajar satu hal, tidak semua kebaikan itu tulus. Ada kalanya, kebaikan hanyalah topeng untuk menutupi niat tersembunyi. Namun aku juga belajar bahwa keberanian untuk bicara adalah kunci. Jika aku terus diam, mungkin aku sudah hancur. Kini aku pulang dengan luka, tapi juga dengan kekuatan baru. Luka itu akan selalu menjadi pengingat bahwa aku pernah terjebak, tapi aku berhasil keluar. Dan aku tahu, Tuhan selalu bersama orang yang berusaha menjaga dirinya. Tanda centang putih tebal dengan ini, kisah sudah lengkap 6 babak, sekitar 60 menit durasi. Apakah kamu mau saya buatkan juga narasi pembuka, hook, doa CTA, khusus untuk awal video YouTube agar langsung menarik penonton? You Said. Iya. Chat GPT Said. Baik, orang dengan tangan terlipat saya buatkan narasi pembuka, hook, doa CTA, yang bisa dipakai langsung di awal video YouTube. Papan penanda narasi pembuka YouTube. Musik dramatis perlahan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, serta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya menjadi seorang TKW yang jauh dari keluarga, lalu mendapatkan majikan yang terlihat sangat baik hati, tetapi ternyata kebaikan itu hanyalah jebakan berbahaya? Inilah kisah nyata seorang TKW asal Indonesia. Awalnya ia bersyukur karena merasa beruntung mendapat majikan yang penuh perhatian. Namun di balik semua kebaikan itu, ternyata tersimpan niat tersembunyi yang membuat hidupnya berubah jadi mimpi buruk.
Bagaimana perjuangannya bertahan? Bagaimana akhirnya ia bisa keluar dari jeratan yang menakutkan itu? Tonton kisah ini sampai selesai. Karena dari sinilah kita bisa belajar bahwa tidak semua kebaikan itu tulus. Ada kalanya, kebaikan hanyalah topeng yang menyimpan rahasia kelam. Musik naik perlahan, transisi ke babak 1. Tangan menunjuk kanan, apakah kamu mau saya buatkan juga deskripsi singkat? Hashtag final untuk video ini biar langsung siap upload?